Bonjour à tous, comment ça va? Ça va. Bonjour madame, ça va Bonjour, bien? madame. Rasanya belum Et ya. vous madame? Oh, je vais bien aussi, merci. Bu, Ibu akan menyampaikan salah satu apa yang perlu kita presentasikan kepada orang lain. Sebelumnya, Bu Guru akan share screen, lalu kita lihat apa yang akan Bu Guru sampaikan. Coba sekarang ini, kira-kira ada apa ini ya? Bendera. Gambar bendera negara-negara. Ya, bendera negara-negara. Kira-kira apa ya yang akan Bu Guru sampaikan kok Bu Guru memperlihatkan bendera ini ya? Kese, ada Bendera. apa ya dengan bendera? Bendera, Nah, madam. ya, ya Warna ya berkaitan dengan madam. bendera. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan Oh. harapan kalian itu dengan melalui diskusi dan tanya jawab, kalian mampu mengidentifikasi les adjectifs de nationalité, ya. Nah, dalam menyampaikan adjektif de nationalité itu ada apa? Nah, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Yang kemudian untuk tujuan yang kedua, setelah mengikuti pelajaran ini melalui media PowerPoint, diharapkan kalian mampu menggunakan les adjektif de nationalité dengan baik dalam kalimat lisan maupun tertulis. Nah, coba perhatikan baik-baik dalam dialog ini kelihatan ya. Coba perhatikan. Eh, kita diskusikan dialog ini. Nah, dari dialog ini coba kalian temukan kalimat mana yang menyatakan bahwa itu adalah kewarganegaraan. Coba Puji. Iya madam. Itu kalimat nomor 3. Tue Allemande. Ya, bagus sekali ya. Berikutnya coba Tati yang mana? Je suis français itu yang ada franchise-nya. Oh iya, bagus sekali. Berikutnya, Bells. Oke. nah ini adalah deskripsi tentang l'adjectif de nationalité ya, untuk menyatakan kewarganegaraan seseorang. Jadi seperti kata sifat yang lain, adjektif de nationalité itu menerangkan orang atau kata ganti orang. Jadi berubah sesuai dengan pronom personelnya. Lalu bagaimana pemakaian adjektif de nationalité? Yaitu rumusnya subjek, verbe yang kita gunakan adalah verbe être. Verbe être baru adjektif de nationalité. Nah, sebelum membahas adjektif de nationalité, maka akan disajikan dulu kata ganti orang atau pronom personel dan kata kerja être. Nah, berikut adalah kata ganti orang dalam bahasa Prancis yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Nah, ini kata ganti orang dalam bahasa Prancis atau le pronom personnel. Nah, ini kemarin sepertinya sudah kalian pelajari ya? Untuk mengenalkan diri sendiri, sudah mengenal ya kata ganti orang ya? Iya sudah Ya madam. sudah. Ya, ya ini hanya mengingatkan saja. Jadi, untuk kata ganti orang pertama apa? Puji? Pertama tunggal z ya, ini enggak ada simbolnya ya, perlu mencari enggak ada. Ya, jadi ini yang biru ini adalah untuk pemula yang belum bisa mengucapkan bahasa Perancis yang biru ini. Ya, z ini kurang. Terus kata ganti orang kedua apa Tati? Yang kedua, do. Zu ya, zu Ya, atau do. apa? Wu ya, wu adalah kata ganti orang kedua kita pakai untuk orang yang lebih kita hormati atau lebih tua. Kemudian Lia untuk kata ganti orang ketiga apa Lia? Oh Lia. Lia lagi apa ya? Il atau L ya. Berikutnya ya.
Nah, seperti dalam bahasa Indonesia, cu kamu dan wu Anda. Selain itu ada kata ong yang memiliki makna seperti nu. Ya. Berikut adalah dalam bahasa Prancis être ya, kata kerja yang kita gunakan untuk menyampaikan atau menyatakan kewarganegaraan itu kita menggunakan kata kerja être. Dalam bahasa Prancis être merupakan kata kerja yang tidak beraturan dan sering digunakan. Seperti pelajaran kemarin, kalau kita mau menyatakan profesi juga menggunakan être. Demikian juga kalau kita mau menyatakan apa sifat ya, apa sifat. Misalkan saya besar itu juga menggunakan être, je suis grand. Nah, jadi karena fungsi être itu sama dengan to be dalam bahasa Inggris. Kalian sudah mengenalkan to be dalam bahasa Inggris? Apa saja coba dalam bahasa Inggris to be? M is are, Madam. Iya, am, is, are. Jadi am untuk kata kerja, kata ganti atau subjek pengganti kata orang, kata kerja orang pertama ya. Demikian juga dalam bahasa Prancis. Nah, di sini ada gambar bendera. Kita kira kita mau membuat kalimat apa ya? Nah, di sini Bu Guru memilih subjek the orang pertama menggunakan être dikonjugasikan jadi je suis. Nah, untuk maskulin ini gambar cowok ini. Maka bagaimana membuatnya? Coba Lia bisa membaca ya. Karena di sini sudah ada cara membacanya pakai tinta yang pakai warna biru ya. Coba bagaimana? Je suis Indonésien. Anglais. Iya, tue anglais. Nah, kalau cunya itu perempuan ya, ini perempuan. Iya, tue anglais ya. Jadi membacanya berbeda, ada perbedaan ya untuk kamu orang Inggris laki-laki dan kamu orang Inggris perempuan. Ya, berikutnya. Nah, di sini Bu Guru mau membuat kalimat untuk kata ganti orang pertama jamak ya, karena ini orangnya lebih dari satu ya, jadi lebih dari satu orangnya jamak. Nah, ini keduanya laki-laki. Ayo bareng-bareng yuk. Nusom American. ya, Nusom American. Sementara yang kami perempuan bagaimana? Nusom American. Ya, perempuannya jamak maka ini ditambah dengan s. Terus ini tidak ada e-nya, ini ada s-nya ya. Perubahannya seperti itu ya. Nah, ini untuk mereka kata ganti orang ketiga jamak. Di gambar ini berarti orangnya lebih dari satu, semuanya cowok. Dan sini adalah orangnya juga lebih dari satu. Jadi ini adalah mereka laki-laki. Coba Mbak Anu Tati dibaca ini. Ils sont Japon. Ils sont japonais. Japonais ya. Untuk Elles sont Japonais. Japones ya, that's-nya ya. Jadi ini perbedaannya, penulisannya dan pengucapannya. Ya, nanti kalian harus sering berlatih oralnya supaya bisa lancar ya. Berikutnya next. Nah, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ganteng, Madam. Ya. Comment il s'appelle? Il s'appelle Takuma Hayashi. Takuma Hayashi ya. Nah, ini cara bertanya bagaimana dalam menanyakan kewarganegaraan seseorang.
Ya, kita bisa menggunakan kalimat tanya seperti ini. Vous êtes Indonésien? Anda orang Indonesia? Jika jawabannya ya, maka jawabannya oui, je suis Indonésien. Jika jawabannya tidak, non, je ne suis pas Indonésien. Ya, next. Nah, di sini Bu Guru membuat bagan nama negara, ya, nama negara. Nih, terus di sini l'adjektif nasionalite kewarganegaraan, ya, untuk maskulin, dan di sini untuk feminal. Ini artinya. Nah, coba simak tabel di samping, ya. Coba itu dilihat, ya, disimak ya. Nah, sekarang tugas kalian apa? Nah, apa yang kalian temukan dari tabel ini? Coba kalian dibuat kelompok, nanti dikerjakan. Dari tabel ini apa yang kalian temukan? Ya, tabelnya adalah seperti ini. Coba disimak, sudah? Butuh waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Wah ya, 5 menit. Coba dilihat ya. Nah, setelah melihat tabel ini, coba nanti dikerjakan ini ya. Nah, jadi untuk menyatakan l'adjectif de nationalité, ya, biasanya itu adjektifnya itu diakhiri dengan AIS untuk femina dan AISE untuk ini AIS untuk maskula, AISE untuk femina. Nah, ini contohnya adalah français untuk femina, français. Untuk ini yang kedua diakhiri OIS untuk maskula dan OISE untuk femina. Contohnya Chinois untuk maskula, Chinoise untuk femina. Dan berikutnya diakhiri dengan IEN untuk femina dan IENNE untuk femina. IEN untuk maskula, IENE untuk femina. Berikutnya, nah ini sudah diberi contoh Bu Guru seperti ini. Nanti tugasnya kalian melengkapi di sini dari tabel tadi. Ini dilengkapi, dicari negara-negara mana yang untuk menyatakan nasionalitenya yang femina diakhiri dengan AIS dan maskulanya AIS dan feminanya AIST. Berikutnya, nah ini tugas itu nanti tolong dikerjakan kalau sudah dikirim ke e-learning ya. Ada bendera, Mukone, Sedravo. Mana tuh, Madam? Pegang. Wih, Negara Belanda. mana ini? Prancis itu. Oh, Prancis. Prancis. Coba kita membuat kalimat dengan kenegaraan Prancis. Wah, nggak kelihatan, Madam, saya sebentar. Janganlah dipakai. Wih. Nomor 1 ya, Madam? Ya, ini yang ini. Nah, Nadine et Pierre sont français. Nadine et Pierre sont français. Nadine pakainya apa kan perubahannya? Pierre kan laki-laki, Madam. Ya. Nadine perempuan. Ya. Jadinya pakainya français. Ya. Ya, bagus. Itu Brazil, Madam. Brasil, iya, Brasil. Iya. Coba lihat membuat kalimat dengan Elle sont Brasilia, Brazilian, Madam. Brazilian, iya. Kenapa kok Brazilian, Lia? Itu karena LS, Madam. Oh LS. iya, karena L, ya. Bagus sekali. Bravo, Lia. Nah, dari pertemuan ini tadi dapat kita simpulkan ya, untuk menyatakan kewarganegaraan seseorang dalam bahasa Prancis terdapat perubahan. Perubahan tersebut menyesuaikan subjek
atau subjek, kata ganti orang, pronom personel, yaitu menyesuaikan jenisnya. Jenisnya femina atau maskula, ya tadi perubahannya ada, baik tunggal maupun jamak. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran hari ini.